Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih dapat diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insyaallah. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Saya, Pak. Baik, Muhammad Taruna dipersilakan untuk memimpin doa teman-temannya terlebih dahulu. Semua siap. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Muhammad Taruna telah memimpin doa untuk teman-temannya. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Anissa Rizky Aulia, Hadira, Hafidz Ardian, Hadir. Indira Maharani, hadira, Muhammad Taruna, Hadir, Pak. Rangga Triawan, Hadir, Pak. Sofi Ayu Lestari. hadira. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai kisah keteladanan dari Nabi Lut alaihissalam. Dan pada minggu ini yang akan kita bahas adalah mengenai pesan moral dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit dari pesan moral kisah Nabi Lut alaihissalam. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil yaitu dari kisah Nabi Lut alaihissalam, teguh dalam kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Quran Surat Al-A'raf ayat 82. Ayat ini menjelaskan betapa hancurnya akhlak penduduk kaum itu. Jawaban yang mereka lontarkan kepada Nabi Lut adalah bentuk bahwa mereka tidak ada niatan sedikit pun untuk meninggalkan kebiasaan buruk mereka itu. Mereka tidak pernah menerima kedatangan Nabi Lut. Mereka menolak bahwa perbuatan yang mereka lakukan dianggap sebagai perbuatan kotor. Maka dari itu mereka berkata yang tertera pada ayat di atas. Dan alasan mereka berkata demikian karena mereka beranggapan bahwa Nabi Lut dan pengikutnya hanyalah orang-orang yang berpura-pura suci. Namun Nabi Lut tidak pernah putus asa. Beliau selalu teguh dalam kebenaran. Beliau selalu percaya bahwa kelak akan ada bukti keajaiban Allah terhadap kaumnya. Walaupun beliau sendiri tidak pernah tahu keajaiban apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sekian dari pesan moral yang dapat saya sampaikan sedikit tadi. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan dari pesan moral yang dapat saya sampaikan tadi? Tidak. Jika tidak ada, selanjutnya kalian akan kembali dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Enaknya kalian dibagi sesuai kelompok kemarin, apa kita ubah lagi? Kayak kemarin aja Pak. Baik, kalau kayak kemarin tugas kalian jadi mencari pesan moral minimal 2. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, selamat membacakan. Baik anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai? Sudah. Jika sudah, kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan pesan moral tentang kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Saya Sofi sebagai moderator. Saya Muhammad Taruna sebagai pemateri. Saya Rangga Triawan sebagai pemateri. Silakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang memuliakan lawan jenis kelamin sebagai pasangan. Pesan selanjutnya adalah memuliakan lawan jenis kelamin sebagai pasangan, karena telah dipaparkan di pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa kaum Lut adalah kaum homoseksual.
Mereka melakukan kebiasaan buruk ialah menyukai lalu menikah dengan sesama jenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki yang biasa kita sebut dengan homoseksual. Mereka tidak mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada setiap manusia, yaitu lawan jenis sebagai pasangan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu antara kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar kita selalu mengingat kebesaran Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan maksud dan tujuan tersendiri, yaitu untuk melanjutkan perkembangbiakan manusia, tentunya melalui jalur pernikahan. Pesan moral yang kedua yaitu kesepakatan dalam kemungkaran penyebab murka Allah. Pesan selanjutnya yaitu kesepakatan dalam kemurkaan penyebab murka Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaparkan secara jelas di dalam Al-Quran perihal syariat Islam mengenai yang hak dan yang batil, mengenai yang haram dan yang tidak, dan lain sebagainya. Seringkali manusia mengabaikan apa yang sudah Allah perintahkan, padahal selain menjelaskan kebolehan dan ketidakbolehan dalam Islam, Allah juga menjelaskan akibat dari apa yang sudah manusia lakukan, baik itu berupa akibat baik maupun akibat buruk. Dalam hal ini Allah membuktikan akibat perbuatan buruk manusia dengan menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut, karena sesungguhnya para nabi sudah dianugerahi bukti kebenaran yang diberikan kepada orang yang menentang dan tidak menerima kenabiannya. Seperti yang sudah kita ketahui, kaum Lut memang kaum yang sangat bertentangan dengan syariat Islam. Mereka tidak mempercayai keesaan Allah. Mereka mengabaikan nabi yang diutus Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 84. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhapus untuk kelompok satu. Kelompok satu dipersilakan kembali di tempat duduk masing-masing. Baik, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada kami, yakni mengenai pesan moral ketauladanan Nabi Lut alaihissalam. Saya Afid Adian sebagai moderator, dan di samping saya Indira Farani sebagai pemateri. Saya Anissa sebagai pemateri. baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada pemateri 1 kami persilakan. Pesan moral yang pertama, manusia bertanggung jawab atas pilihannya. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Walaupun demikian, tetap saja setiap orang atau makhluk hidup berhak untuk menentukan sendiri roda kehidupannya. Seorang manusia berhak menentukan pilihannya sendiri serta berhak memilih jalan mana yang akan ditempuh untuk menjalani kehidupannya. Di dalam Islam sendiri, telah dijelaskan baik itu laki-laki maupun perempuan berhak untuk menentukan sendiri pasangan hidup mereka untuk masa depan dan demi keharmonisan dan kebahagiaan hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Quran Surat Al-A'raf ayat 83.
Maksud ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut dan para pengikutnya dari timpahan azab, kecuali istrinya tidak beriman kepadanya dan tidak mengindahkan kata-kata Nabi Lut dan memilih bersekutu dengan kaum Nabi Lut. Pesan yang terakhir yaitu optimis terhadap pertolongan Allah. Sebenarnya pesan ini sedikit lebih keluar dari fokus pembahasan ayat, namun saya merasa tidak ada salahnya jika dibahas sebagai tambahan wawasan dan untuk lebih memperkuat pembahasan kita. Pesan ini juga sebenarnya tidak jauh dari pembahasan sebelumnya. Namun di sini saya akan lebih memaparkan mengenai penyerahan diri Nabi Lut kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikehendakinya, memohon ampun kepadanya dan memohon doa atas segala yang terjadi dan untuk apa yang telah akan terjadi. Dalam KBBI, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Nabi Lut adalah orang yang tidak pernah putus asa. Ia selalu berpandangan baik dalam perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dalam usahanya, beliau tidak pernah putus berdoa kepada Allah untuk membantunya dalam berdakwah. Salah satu bukti kekuasaan Allah lewat doa ialah dikabulkan doa Nabi Lut yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 30 yang artinya dia Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu." Quran surat Al-Ankabut ayat 30. Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Lut sudah tidak punya cara lain untuk menangani sikap kaumnya. Nabi Lut hanya bisa berdoa dan memohon ampun kepada Allah untuk membantunya dalam masalahnya. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Kepada teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Baiklah, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hapus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, anak-anak, usai sudah presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran terakhir pada semester 1 ini. Dari materi tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pesan moral dari kisah keteladanan Nabi Lut itu ada banyak. Yang salah satunya adalah teguh dalam kebenaran. Teguh dalam kebenaran ini maksudnya adalah walaupun Nabi Lut dicaci maki, dihina, bahkan sempat ingin diusir oleh masyarakat Sodom, tapi Nabi Lut tetap teguh dalam kebenaran untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid dan untuk menyampaikan supaya kaum atau masyarakat Sodom ini terlepas dari perbuatan keji yaitu homoseksual. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, dari anak-anak sekalian adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak. Jika tidak ada, saya rasa cukup. Selamat melaksanakan ujian semester. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.